Felix Xiao, seorang mualaf yang kemudian disebut Ustadz, membuat cuitan di Twitter yang memicu perdebatan di media sosial. Banyak netizen meyakini cuitan Felix tersebut ditujukan kepada Ibu Sinta Nuriyah, istri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ibu Sinta mengatakan perempuan muslim tidak wajib memakai jilbab. Dan Felix Xiao menuliskan di Twitter pada Rabu 18 Januari 2020, "Nggak mau berjilbab ya silahkan aja, tapi ngomong hijab itu nggak wajib bagi muslimah, itu pernyataan yang maksa banget, udah maksiat, maksa lagi," tulisnya. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Satu di antara yang menanggapi cuitan Felix tersebut adalah Direktur Pusat Layanan Difabel Universitas Islam Negeri atau PLD UIN Sunan Kalijaga, Arif Maftuhin, di Facebook Selasa 21 Januari 2020. "Saya hanya ingin menggarisbawahi imbauan senior saya, Mas Nur Hashim. Sudah saatnya urusan aurat perempuan kita serahkan kepada perempuan. Selama berabad-abad, tafsir tentang aurat perempuan lebih didominasi oleh laki-laki. Mereka yang hari ini merujuk ke literatur fikih pun ketemu juga fatwa demi fatwa pada imam laki-laki. Dominasi laki-laki tentu saja membawa bias laki-laki. Tafsir paling laki-laki. Soal batasan aurat menempatkan perempuan satu kelas dengan setan, sumber godaan dan syahwat. Bias ini pula yang meluaskan arti aurat sampai ke suara perempuan. Jadi, dalam hiruk pikuk soal jilbab akhir-akhir ini, tolong deh laki-laki minggir dulu. Yang pintar ngajinya sudahlah. Semua yang pintar-pintar sebelum kita yaitu laki-laki juga sudah membahasnya. Yang mu'alaf dan baru belajar ngaji sudahlah. Seberapa sih sucinya dirimu dengan menyebut orang lain maksiat? Mari kita yang laki-laki memberi ruang diskusi dan perdebatan ini kepada para perempuan. Sudah berlimpah perempuan profesor kajian Islam di negeri ini. Sudah banyak bunyai perempuan alimah di Nusantara ini. Saya sendiri enggak berani bicara soal aurat perempuan karena dua hal. Pertama, karena sudah banyak orang pintar yang menulis tentang tema ini. Kedua, karena saya masih gagal memenuhi kewajiban laki-laki dalam ayat-ayat jilbab itu, atau nutup mata, atau baca pandangan saya. Enggak juga semua muslimah harus memakai jilbab kalau kita mengartikan ayat dalam Al-Quran itu secara benar, ujar Ibu Sinta Nuriyah. Ibu Sinta mengatakan perempuan muslim tidak wajib memakai jilbab. Di sisi lain, ia pun menyadari masih banyak orang yang keliru mengenai kata jilbab dan hijab. Ibu Sinta menjelaskan hijab tidak sama dengan jilbab. Hijab itu pembatas dari bahan-bahan yang keras seperti kayu. Kalau jilbab, bahan-bahan yang tipis seperti kain untuk menutup, kata Ibu Sinta kepada Deddy Kobuser, sang pembawa acara. Ia mengatakan kalau seorang membaca Al-Quran dengan benar, memang demikian adanya. Perempuan muslim tidak wajib memakai jilbab. Enggak juga kalau kita mengartikan ayat dalam Al-Quran itu secara benar. Selama ini, kata Ibu Sinta, dirinya berusaha mengartikan ayat-ayat Al-Quran secara kontekstual, bukan tekstual saja. Ia tahu banyak muslim yang keliru mengartikan ayat-ayat Al-Quran karena sudah melewati banyak terjemahan dari berbagai pihak yang mungkin saja memiliki kepentingan pribadi. Dipengaruhi adat budaya setempat, cara berpikir juga dipengaruhi pemahaman terhadap ayat-ayat agama yang bukan menjadi bahasanya. Saya sama bahasanya pun bisa salah juga mengartikannya, tutur Ibu Sinta. Inayah Wahid, putri Ibu Sinta, dalam kesempatan ini mendampingi ibundanya. Inayah menyampaikan persetujuan dalam pendapat Ibu Sinta. Ia mengatakan penafsir memang harus memiliki berbagai persyaratan untuk mengartikan ayat-ayat Al-Quran. Enggak boleh orang menafsirkan dengan sembarangan, katanya. Ibu Sinta dan Inayah menyadari setelah menyampaikan pandangan demikian akan banyak yang tidak setuju, bahkan ada pendapat bully. Keduanya juga tidak ingin memaksa orang untuk setuju dengan pandangannya tersebut. Dan benar, ada netizen menyebar foto putri-putri Gus Dur dengan komentar-komentar tidak pantas.
Tidak sedikit pula yang membela Ibu Sinta Nuriyah. Niken Setiawati, seorang netizen di Facebook termasuk dalam barisan pemikiran Sinta Nuriyah. Niken menuliskan, dulu pakai jilbab direpresi, sekarang nggak pakai jilbab direpresi. Kini situasi orang tidak berjilbab itu sulit berjilbab di era 90-an. Tagar zaman sudah berubah. Tagar bolak-balik zaman. Fenomena ini juga tak luput dari pandangan Gus Nadir atau Nadir Shah Hussein, dosen yang bermukim di Australia. Dalam akun Instagram milik pribadinya @nadirshahhussein_official, ia menuliskan, kecuali yang biasa nampak, yaitu memahami kontroversi ayat jilbab. Pernyataan Ibu Negara Dr. Haji Sinta Nuriyah baru-baru ini mengundang sebagian netizen bereaksi keras. Beliau mengatakan tidak ada kewajiban bagi muslimah mengenakan jilbab. Bagaimana sih duduk persoalannya? Sebagian netizen sampai tega mengucapkan kata-kata kasar kepada istri almarhumah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Tampaknya sebagian pihak memang belum terbiasa berbeda pendapat dengan santun. Lebih dalam lagi, sebagian kalangan belum terbiasa untuk belajar memahami argumentasi pendapat yang berbeda. Pahami saja dulu alur argumentasinya, dan kita toh tidak harus sepakat dengan kesimpulan akhirnya. Tetapi dengan berusaha memahami, minimal kita berbaik sangka dan tidak akan keluar caci maki. Aurat itu wajib ditutup. Yang menjadi persoalan pokok adalah apa batasan aurat bagi perempuan itu? Apakah rambut, leher, dan telinga itu termasuk aurat yang wajib ditutupi atau tidak? Diskusinya bisa panjang, dan saya kira sudah banyak ulama dan cendekiawan yang mendiskusikannya. Saya tidak perlu mengulangi kajian itu. Saya hendak menunjukkan cara pandang sementara pihak yang boleh jadi berbeda dengan pandangan mayoritas kita. Sekali lagi, tolong pahami saja dulu. Setelah itu silahkan bantah atau setujui dengan argumentatif dan santun. Bisa kan? Kalau nggak bisa, lebih baik Anda tidak usah meneruskan membaca tulisan ini. Saya khawatir darah tinggi Anda naik dan kena stroke nanti. Semoga tidak demikian ya. Dalam petikan Quran surat An-Nur ayat 31 berbunyi, janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Para ulama berdebat, apakah perhiasan yang dimaksud dalam ayat di atas? Apakah yang dimaksud adalah tubuh perempuan atau aksesoris seperti make up dan perhiasan beneran? Kita fokus pada frase illa ma zahara minha yang diterjemahkan oleh Kemenak Republik Indonesia dengan kecuali yang biasa tampak darinya. Nah, para ulama juga boleh berbeda pandangan mengenai frase ini. Jadi, dalam satu cara pandang, petikan ayat ini bermakna, jangan tampakkan tubuh kalian kecuali apa yang biasa kelihatan. Lalu apa yang biasa kelihatan itu? Para ulama ada yang berpendapat bahwa yang biasa kelihatan itu pakaiannya. Artinya, menurut Ibnu Mas'ud, semua tubuh wanita memang harus ditutup, tidak boleh diperlihatkan, kecuali pakaian luarnya yang memang bisa dilihat orang lain. Makanya kita mengerti meski tidak harus setuju bahwa ada perempuan yang rapat menutup seluruh tubuhnya dari atas sampai bawah. Ada lagi yang berpendapat bahwa yang biasa kelihatan itu maksudnya cincin dan gelang. Ada lagi yang bilang itu maksudnya celak mata atau eyeliner, pewarna pipi, atau henai inai atau pacar di tangan dan kaki. Artinya, kalau ada yang pakai jilbab, terus dia memakai perhiasan atau make up di atas, maka dibenarkan oleh sebagian ulama. Jadi nggak usah buru-buru diceramai ya. Menarik bagi kita untuk menyikap pendapat Imam Al-Qafal yang dikutip dari Tafsir Ar-Razi. Ia berpendapat bahwa makna ayat kecuali yang bisa nampak itu adalah sesuatu dengan adat kebiasaan manusia. Nah, untuk konteks zaman dulu bisa dipahami bagi perempuan yang biasa kelihatan secara adat setempat adalah wajah dan kedua telapak tangan. Zamakhsyari dalam kitabnya Tafsir Al-Kasyaf juga menyebutkan alasan adat atau tradisi untuk mengecualikan perintah dalam petikan ayat di atas. Jelas Gus Nadir dalam akun Instagram pribadinya. Orang Saudi berusaha menjadi orang Indonesia hari ini. Mereka memberikan kebebasan-kebebasan. Hijab bahkan tidak diwajibkan di Arab Saudi hari ini, kecuali di Haramain.
di 2 kota suci. Dan orang-orang Wahabi di Indonesia hari ini ingin mengsaudikan Indonesia. Sama seperti Saudi zaman dulu. Coba hari ini mereka dengan gampangnya membid'ahkan sana sini. Sementara mereka hidup 100% dengan dunia bid'ah. Munafik. Ini yang mereka lakukan. Persoalan dari kelompok Salafi Wahabi ini. Di satu sisi dia mengaku yang paling benar. Di satu sisi yang lain dia mengharam-haramkan dan mengkafir-kafirkan orang yang berbeda dengan mereka. Ini adalah konsep Wahabi pertama. Ketika Arab Saudi ingin memerdekakan diri dari kekuasaan-kekuasaan politik di Arab pada zamannya.